2024. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bang Said Didu untuk bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari dua rival lainnya, dari pasangan atau jubir pasangan 0203. Tapi sebelumnya kami bawa Anda untuk bisa melihat kondisi terbaru, situasi terbaru dari tempat dan juga kediaman masing-masing pasangan calon. Kalau tadi Gus Muhaimin sudah memperlihatkan santainya, rileksnya, sepertinya sudah siap tempur, udah on fire. Kita lihat nanti bagaimana dengan pasangan nomor 2 dan juga 3. Rekan-rekan kami juga sudah siap di sana, nanti akan pasti mengabarkan kepada Anda bagaimana persiapan terkini, apakah memang sudah akan rencananya berangkat. Kalau tadi informasi terakhir memang melaksanakan sholat ibadah maghrib terlebih dahulu secara berjamaah, baru kemudian berangkat. Sama seperti ini pada kegiatan-kegiatan sebelumnya atau pada debat-debat sebelumnya. Anda bisa saksikan juga di layar kaca Anda, kami sajikan situasi terkini di tempat kediaman masing-masing pasangan calon di sisi kanan dan juga sisi kiri, termasuk juga suasana di JCC yang juga menjadi tempat pelaksanaan dari debat Cawapres 2024. Sambil kita menunggu kesiapan mereka, kembali lagi saya akan sajikan data, fakta, angka. Kalau tadi mengenai masalah konsumsi energi, konsumsi minyak bumi, kami bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana produksi tentunya dari minyak bumi selama 5 tahun terakhir. Dari sumbernya, ya betul, databox.katadata.co.id. Langsung saja kita akan lihat bagaimana grafik pergerakan angka dari tahun ke tahun 2017 sampai 2021. Kalau tadi angka konsumsi tiap tahun meningkat, berbeda dengan halnya produksi minyak bumi yang tahun ke tahun justru berkurang produksinya. Dari 2017 40,95 juta ton sampai ke tahun 2021 hanya 31,41 juta ton. Ya, itu adalah angka-angkanya produksi, sebelumnya kita sajikan konsumsi. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bahan yang nanti akan dipertanyakan oleh masing-masing juru bicara pasangan calon. Kita akan berikan kesempatan kepada Bang Maman, Bang Sunarsip untuk bisa berikan pertanyaan kepada Bang Said Didu. Bang Maman terlebih dahulu, silakan. Ya, makasih. Ya saya langsung aja mumpung udah dibuka tuh datanya. Itu bagaimana tuh Bang Saidu? Konsumsi produksi BBM nasional kita tinggi, sedangkan produksi menurun. Nah, kira-kira tawaran yang dilakukan oleh 01 ini seperti apa? Itu aja. Baik, Bang Sunarsip, silakan berikan pertanyaan juga. Ya, jadi saya nyambung aja nih ya. Soal energi juga lah ya. Kita fokus ke energi ya biar sama. Biar jawabannya juga satu paket. Kalau topiknya beda nanti beda lagi jawabannya. Kita itu punya problem energi security. Ya. Ketahanan sektor energi. Di satu sisi kita kepingin namanya membangun energi hijau. Sebenarnya kan energi hijau dan energi fosil ini kan agak kontradiktif gitu ya. Jadi di satu sisi kita harus menjaga itu, di sisi lain kita juga punya itu. Termasuk tadi kita punya problem produksi minyak kita turun terus, konsumsi kita naik terus. Kalau kita nggak jaga kan nanti juga berbahaya juga dari sisi Nah, kira-kira solusinya apa yang ditawarkan? Saya ringan-ringan aja nih, Pak Said Didu. Makasih. Oke, silakan, Bang Said Saya Didu. pikir pertanyaan ini sejak tahun 80-an bahwa produksi turun, konsumsi naik. Tapi memang puncak-puncaknya terjadi sekarang. Saya melihat ini tata kelola SKK Migas juga harus ditata ulang. Karena sudah sekian puluh tahun didirikan dengan harapan dulu akan menarik investor masuk. Itu kok nggak tertarik. Berarti ada regulasi yang harus diperbaiki ini sehingga investor minyak mau lagi melakukan eksploitasi di Indonesia. Ini kan turun terus. Jadi menurut saya harus ada peninjauan di sana. Nah yang kedua tentang kilang. Kilang ini saya pikir harus ada berikan insentif dan pemerintah harus masuk. Karena kalau dibiarkan saja masuk secara komersil, secara finansial, kelihatannya tidak sulit sekali layak. Maka pemerintah harus masuk mengintervensi agar menjadi layak. Pak Sunarsip, Pak Maman pasti tahu pengusaha minyak. Marginnya BBM ini itu selalu dibawa bunga bank di Indonesia. Sehingga selalu layaknya kalau dibikin di Singapura. Kalau pemerintah tidak masuk melakukan insentif, maka tidak akan pernah terjadi pembangunan kilang di Indonesia. Jadi saya pikir ketahanan energi harus intervensi masuk. Baik. Nah Pak Sunarsip, saya setuju sekali bahwa hati-hati terhadap
ambisi untuk melakukan transisi energi karena problemnya energi ini berhadapan dengan pangan dan lingkungan. Apabila Anda terlalu kencang ke energi bio, maka bisa pangan terganggu, bisa lingkungan terganggu. Maka ini harus memasukkan seperti Pak Tumiran tadi, kajian ilmuwan benar-benar untuk melihat di titik mana titik optimal antara transisi energi ini agar tidak mengganggu lingkungan dan ekonomi serta tidak membebani rakyat. Saya pikir itu yang diperlukan. Makasih. Baik, Mas Adidu. Silakan Prof. Ibnu, ada gap antara produksi dan konsumsi dan juga masalah ketahanan energi. Silakan diberikan tanggapan. Sebelum ke Pak Said Didu, sebetulnya saya ingin komen ke Pak Sunarsih, boleh ya? Boleh, silakan. Angka pertumbuhan Pak Sunarsih boleh saja berapapun kan. Yang penting bagi kita ingin cerita kepada saya sebagai calon pemilih adalah faktor determinan mana yang akan menjadi daya pengungkit itu yang akan menjadi calon pilihan saya nanti. Apakah iya gitu yang namanya hutan akan dijadikan sumber energi sumber pertumbuhan energi baru, ekonomi baru itu. Apakah itu iya bisa mencapai 7%? Atau ada lain, karena 7% itu kan sumbernya banyak tentunya. Yang saya tanya adalah dari cawapres nomor 3 ini faktor determinan apa yang akan menjadi andalan begitu. Tidak dijawab tentunya kan komen saja. Yang untuk Pak Said Didu, kalau kita kesadaran atas tata kelola dalam energi khususnya minyak bumi Pak Said, kita juga sudah lama dengar tuh, kok kita yang menjadi produksi kok Singapura yang tidak ada sumber dayanya kok yang ngatur gitu. Kemana aja gitu birokrat kita ini. Ya kan, kita udah dengar beritanya bahwa kita ini penghasil minyak bumi. Singapura nggak punya apa-apa dalam hal itu. Tapi kok bisa yang ngaturnya Singapura, termasuk ngatur negara kita. Apa yang akan dilakukan oleh cawapres nomor 1. Itu penting. Supaya benar-benar istilah daulat energi itu tercapai. Dan tentu saja yang namanya energi, saya juga tahu bukan hanya minyak bumi. Tapi juga ada batu bara yang juga siapa yang mengendalikan. Apakah negara, apa masyarakat, apa siapa. Itu juga harus ditata. Ada lagi gas. Tanah air juga mempunyai gas. Jadi lihat energi ini tidak hanya minyak bumi. Sekali lagi kepada tata kelola bagaimana cawapres 01 ini kita menjadi daulat energi. Benar-benar kita yang memproduksi, kita yang ngatur. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Tapi apakah kemudian bobot-bobot jawaban yang diberikan ini juga Anda pikir bisa keluar dari para cawapres nanti malam? Saya tadi seperti Pak Prof bilang, apa iya ini hasil diskusi dengan timnya? Sepertinya jalan sendiri-sendiri ya. Enggak bisa meyakinkan kita ini 3 orang adalah rujukan. Menjadi rujukan kita, oh ini tidak. Ini dari tadi ngobrolnya, ya ini obrolan kita ya. Belum tentu mencerminkan suara gagasan para wapres. Berarti ini ada lack of communication dong ya. Jarak komunikasi antara para jubir ini dengan cawapres, apa betul begitu ya sangat disayangkan kalau itu terjadi. Nanti ya. dikonfirmasi Itu dia. Baik. Itu kan jauh dari pernyataan-pernyataan ketiganya kita jalan sendiri-sendiri aja dulu ya gitu kan. Berarti tidak meyakinkan ini bakal cawapres saya gitu kan. Baru itu kan jubirnya kan. Kan itu yang saya tangkap. Silakan dikonfirmasi oleh para ketiga calon ini. Nanti akan diberikan jawaban oleh masing-masing juru bicara dari pasangan calon ini. Tapi setelah jeda termasuk juga nanti kita akan berikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung bersama kita untuk berikan pertanyaan kepada para juru bicara. Perwakilan dari masing-masing pasangan calon. 1, 2, 3. Sesaat lagi.